Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nur Fatima. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan atau pengerjaan modul ketiga. Nah, di sini ada Introducing to Network. Kriteria memilih network media, jarak, lingkungan, jumlah data dan kecepatan, dan biaya. Untuk medianya yaitu ada copper, fiber optic, dan wireless. Yang pertama yaitu jarak. Kabel koper memiliki jarak maksimal 100 meter, bisa lebih, namun akan terjadi data loss karena interferensi. Jadi kalau misalnya instalasinya di bawah 100 meter, itu bisa memakai kabel UTP. Tapi kalau sudah menghubungi jaringan antar benua atau antar negara, tidak memungkinkan untuk memakai kabel koper dan memang harus menggunakan kabel fiber optik atau FO. Nah, yang kedua, ada jarak kabel fiber optik. Optik digunakan untuk antar kota dan gedung. Nah, yang ketiga, wireless. Wireless memiliki jarak lebih luas dari 45 meter hingga ratusan kilometer. Nah, di sini ada lingkungan. Lingkungan terbagi tiga, yaitu pertama, koper digunakan untuk lingkungan perkantoran, rumah, selagi jaraknya masih di bawah 100 meter. Yang kedua, fiber optik digunakan untuk lingkungan yang jauh, misalnya yang tinggal di kota. Dan yang ketiga, wireless digunakan untuk lingkungan yang melewati gunung, perbukitan, yang dimana untuk menarik kabel FO sulit, maka wireless itu sebagai solusinya. Jumlah data dan kecepatan. Yang pertama copper, yang kedua gigabyte per second hingga gigabyte per detik. Yang ketiga ada fiber optik. Fiber optik mampu mentransmisikan data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang sangat tinggi, mencapai hingga terabit per detik atau TBPS. Fiber optik mendukung kecepatan transfer data hingga 10 GB per detik. Yang ketiga wireless. Kecepatan transfer data melalui komunikasi tanpa kabel atau wireless pada 2 GHz adalah 2 MB per second. Yang terakhir ada biaya. Sesuai dengan kebutuhan jarak dan lingkungan yang kita mau menghubungi antar gedung, kota, negara, dan benua. Materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis jaringan. Jenis jaringan yang pertama yaitu adalah Local Area Network atau LAN, yang kedua ada Wide Area Network atau WAN, dan yang ketiga ada Internet. Yang pertama, Local Area Network. LAN adalah singkatan dari Local Area Network yang merupakan salah satu jaringan komputer yang digunakan hanya pada cakupan wilayah lokal. Jadi, jaringan yang satu ini dirancang khusus hanya untuk beroperasi pada jaringan yang kecil dan terbatas. Biasanya jaringan ini ditemukan di kompleks perumahan, kantor, rumah, sekolah, ataupun kafe. Nah, fungsi jaringannya yaitu yang pertama, menyambungkan dua komputer. Fungsi jaringan LAN adalah untuk menghubungkan dua perangkat komputer atau lebih melalui media perantara ataupun secara langsung. Yang kedua, memindahkan file ke komputer lainnya. Fungsi selanjutnya, jaringan ini juga bisa memindahkan file dari satu perangkat ke perangkat lainnya tanpa perlu bolak-balik memasukkan flash disk. Nah, yang ketiga adalah sharing printer. Tidak hanya sharing file atau data, jaringan ini juga berfungsi untuk berbagai printer. Nah, ini adalah jenis-jenis kabelnya ya guys. Yang pertama, bisa menggunakan kabel koaksial, kabel UTP, dan kabel STP. Kelebihan dan kekurangan jaringan tersebut adalah memiliki jangkauan yang sangat kecil, yaitu di area lokal saja. Jadi, karena memiliki jangkauan yang kecil, biaya yang diperlukan tidak terlalu besar. Kabel yang digunakan juga tidak terlalu panjang. Kekurangannya yaitu dari area jangkauannya memiliki jangkauan yang kecil dan terbatas. Oleh karena itu, wilayah koneksinya juga terbatas. Nah, yang kedua ada Wide Area Network. Sebuah jaringan komputer yang cakupannya sangatlah luas seperti kota, negara, bahkan benua. Jaringan ini merupakan hasil penggabungan dari dua jaringan lainnya yaitu LAN dan MAN. Fungsi jaringan WAN.
Yang pertama, memudahkan berkomunikasi. Luasnya cakupan dari jaringan WAN dapat memudahkan suatu perusahaan yang memiliki kantor di wilayah berbeda dalam berkomunikasi serta melakukan transmisi data dengan sangat mudah dan cepat. Mengintegrasi jaringan LAN dan MAN, selain memudahkan kegiatan komunikasi, jaringan WAN dapat berfungsi juga dalam mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN. Maksudnya adalah, WAN dapat berperan sebagai jembatan integrasi pada jaringan yang memiliki ruang lingkup lebih kecil. Contohnya adalah jaringan LAN dan MAN. Dengan kata lain, sebuah perusahaan bisa lebih mudah dalam mendapatkan sebuah informasi serta pembaruan terbaru. Dan yang terakhir, mendukung kegiatan operasional perusahaan. Nah, ini adalah jenis-jenis perangkat jaringan WAN. Yang pertama ada antena. Sangat memudahkan perlengkapan telekomunikasi dalam menangkap sebuah sinyal yang berikutnya akan diubah menjadi sebuah tulisan, gambar, ataupun suara. Nah, yang kedua ada modem, berfungsi sebagai pengirim data pada smartphone dengan modulasi serta demodulasi sinyal. Dan yang ketiga ada router, berfungsi dalam mendukung sebuah jaringan ketika sedang melakukan tugasnya seperti konektivitas, fleksibilitas, dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dan kekurangan jaringan ini adalah dapat digunakan dalam melakukan transmisi data, file, serta resource menggunakan jaringan workstation dan juga akan mendapatkan informasi secara real time. Kekurangannya adalah biaya pembangunan yang tergolong cukup besar, jaringan WAN memiliki settingan yang lebih rumit, dan jaringan ini sangat rentan terhadap serangan dari dunia luar. Contoh-contoh jaringan WAN ini adalah yang pertama, ada internet. Menjadi salah satu contoh jaringan WAN terbesar di dunia, memungkinkan kita untuk terkoneksi dari berbagai macam situs web serta layanan daring pada lokasi yang berbeda-beda di seluruh dunia. Nah, yang kedua ada multi protocol label switching atau MPLS. Berfungsi untuk mengirimkan data melalui sebuah jalur yang optimal pada jaringan sehingga waktu serta biaya yang dibutuhkan dalam mengirim sebuah data dapat berkurang. Nah, yang ketiga ada varian private network atau VPN. Sebuah jaringan yang memakai koneksi internet dalam menghubungkan dengan jaringan lokal atau LAN sehingga akan terlihat seperti sebuah jaringan yang terkoneksi secara pribadi. VPN juga akan memungkinkan penggunanya untuk mengakses sebuah data dari jaringan perusahaan pada lokasi yang berbeda secara aman. Nah, materi selanjutnya adalah internet. Internet adalah singkatan dari Interconnected Network adalah jaringan komunikasi global. Internet memungkinkan kita untuk mengakses berbagai macam informasi, berkomunikasi, serta menjalankan berbagai layanan digital. Nah, jenis-jenis jaringan internet ini yaitu ada LAN, MAN, WAN, PAN. LAN adalah local area network. MAN adalah apa sih, lupa. Jaringan internet berdasarkan jenis transmisi. Yang pertama ada wide network, jaringan berkabel untuk mengirimkan transmisi data antara perangkat. Wireless network adalah jenis transmisi yang menggunakan sinyal nirkabel untuk mengirimkan transmisi data antara perangkat. Nah, yang ketiga adalah jaringan internet berdasarkan jenis koneksi. Dial-up adalah koneksi yang mengandalkan jaringan telepon rumah untuk telepon rumah berbentuk kabel. Wi-Fi adalah jenis koneksi internet nirkabel yang menggunakan teknologi Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Nah, kelebihan dan kekurangan internet ini adalah memudahkan komunikasi yang efisien, sumber hiburan tanpa batas, memberikan akses informasi global yang luas, kemudahan transaksi keuangan, pendidikan yang lebih tersedia. Nah, kekurangannya adalah dapat terjadi pencurian data pribadi, kecanduan belanja, spam, kejahatan cyber atau cybercrime, resiko pencurian dan penipuan.
Nah, apa sih itu OSI atau TCP/IP? OSI layer merupakan kepanjangan dari Open System Interconnection Layer yang menjadi standarisasi khusus jaringan komputer yang memungkinkan komputer bisa berinteraksi dengan protokol yang standarnya sesuai. Seluruh fungsi kerja jaringan komputer dan komunikasi antar terminal diatur dalam standar ini. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam satu jaringan internet. Nah, di sini ada perbedaan TCP/IP dan OSI ya guys. Nah, yang pertama ada struktur. OSI memiliki 7 lapisan yang terdefinisi dengan baik dengan fungsi-fungsi tertentu yang menawarkan peta jalan yang jelas untuk komunikasi jaringan. TCP/IP memiliki 4 struktur lapisan yang lebih sederhana yang menggabungkan berbagai fungsi untuk pendekatan yang lebih praktis. Nah, tujuannya yaitu OSI adalah kerangka konseptual cetak biru tentang bagaimana jaringan seharusnya bekerja. Di sisi lain, TCP/IP adalah rangkaian protokol yang berfungsi, serangkaian aturan aktual yang digunakan perangkat untuk berkomunikasi di internet. Nah, implementasinya yaitu OSI tidak terkait pada protokol tertentu, sehingga membuatnya lebih mudah beradaptasi, namun tidak dapat digunakan secara langsung. Sedangkan TCP/IP mendefinisikan protokol yang digunakan di internet saat ini, sehingga membuatnya praktis namun kurang fleksibel untuk implementasi alternatif. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas IPv4 atau yang dikenal Internet Protocol version 4 ya guys. IPv4 ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengirimkan paket data melalui jaringan komputer. IPv4 memiliki berapa byte dan bit coba? Nah, IPv4 terdiri dari 32 bit dan yang terdiri dari 4 oktet atau blok. Angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Setiap oktet terdiri dari 8 bit dan dapat memiliki nilai antara 0 hingga 255. Nah, IPv4 ini memiliki 5 kelas. Yang pertama, kelas A, B, C, D, dan E. Nah, di sini ada contoh-contoh tentang alamat dari kelas A hingga kelas E dan identifikasi dari awal hingga akhir ya guys. Nah, fungsi IPv4 ini adalah yang pertama, mengidentifikasi dan pengalamatan. Setiap perangkat yang terhubung ke internet diberikan alamat IP yang unik untuk membedakan dan mengidentifikasi perangkat tersebut dalam jaringan. Nah, yang kedua, pengiriman paket data. IPv4 digunakan sebagai protokol untuk mengemas dan mengirimkan paket data melalui jaringan. Setiap paket data dilengkapi dengan header IPv4 yang berisi informasi tentang alamat pengirim dan penerima, serta informasi lain yang diperlukan untuk pengiriman paket secara tepat. Nah, kelebihan IPv4 ini yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kesederhanaan. IPv4 memiliki struktur yang relatif sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, kompatibilitas yang luas. IPv4 telah digunakan secara luas selama bertahun-tahun. Hampir semua perangkat dan sistem operasi mendukung IPv4. Nah, yang ketiga, dukungan dan pengembangan matang. IPv4 telah ada sejak awal pengembangan internet dan telah melalui banyak pengujian dan pengembangan. Karena telah dilakukan secara luas, masalah-masalah dan kelemahan IPv4 telah dikenal dan diatasi. Namun, IPv4 memiliki kekurangan nih guys. Yang pertama, keterbatasan alamat IP. Salah satu kelemahan utama IPv4 adalah jumlah alamat IP yang terbatas.
Dengan menggunakan alamat IP 32 bit, IPv4 hanya menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat IP yang dapat digunakan. Yang kedua adalah skala jaringannya. Dalam jaringan yang sangat besar seperti infrastruktur internet saat ini, administrasi dan manajemen IPv4 menjadi semakin rumit. Nah, di sini ada jenis-jenis IPv4. Yang pertama ada alamat IP public. Alamat IP public adalah alamat yang unik dan dapat diakses secara global di internet. Yang kedua adalah alamat IP private. Itu adalah alamat yang digunakan dalam jaringan lokal atau LAN dan tidak dapat diakses secara langsung dari internet. Nah, yang ketiga adalah alamat IP loopback. Adalah alamat khusus dalam IPv4 yang digunakan untuk menguji komunikasi jaringan di perangkat lokal. Nah, IP itu kan terbagi dua, tadi IPv4 dan sekarang IPv6. Nah, IPv6 ini singkatan dari Internet Protocol version 6 yang digunakan untuk mengirimkan data di jaringan komputer. IPv6 dirancang sebagai pengganti teknologi IPv4 yang telah menjadi standar dominan sejak awal pengembangan internet. Nah, IPv4 menggunakan 128 bit dan 16 byte yang terdiri dari 8 blok hingga heksadesimal yang dipisahkan oleh titik 2. Nah, di sini ada contohnya ya, guys. Nah, IPv4 ini memiliki fungsi yang lebih besar. Yang pertama, alamat IP yang lebih besar. Fungsi utamanya adalah menyediakan ruang alamat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan IPv4. Dengan menggunakan alamat IP 128 bit, IPv6 ini dapat mendukung jumlah alamat yang sangat besar. Dan yang kedua, konfigurasi otomatis. IPv6 memiliki fitur auto configuration yang memudahkan pengaturan alamat IP pada perangkat. Nah, yang ketiga, keamanan yang ditingkatkan. IPv6 mencakup fitur-fitur keamanan yang lebih kuat dibandingkan dengan IPv4. Nah, yang terakhir adalah efisiensi lalu lintas. IPv6 dirancang untuk meningkatkan efisiensi lalu lintas jaringan. Nah, di sini ada kelebihannya, yaitu ruang alamat yang lebih besar. IPv6 menggunakan alamat IP 128 bit yang menyediakan ruang alamat yang sangat besar. Diperkirakannya terdapat lebih dari 340 additional atau sama dengan 10 pangkat 36 alamat IP yang tersedia. Nah, yang kedua ada konfigurasi otomatis. IPv6 memperkenalkan fitur auto configuration yang memudahkan pengaturan alamat IP pada perangkat. Nah, yang terakhir adalah keamanan yang lebih baik. IPv6 menyertakan fitur keamanan yang lebih kuat dibandingkan dengan IPv4. Namun ada kekurangannya juga ya, guys. Yang pertama, kompatibilitas dengan IPv4. Nah, yang kedua, infrastruktur dan implementasi. Penerapan IPv6 membutuhkan perubahan dan upgrade pada infrastruktur jaringan yang ada. Nah, yang ketiga yaitu keterbatasan dukungan. Meskipun dukungan untuk IPv6 sangat berkembang, masih ada beberapa perangkat, sistem operasi dan aplikasi yang mungkin tidak mendukung IPv6 sepenuhnya. Nah, di sini ada jenis-jenis IPv6 yaitu Unicast IPv6. Unicast IPv6 digunakan untuk mengirimkan paket data dari satu sumber ke satu tujuan yang unik. Nah, yang kedua ada Multicast IPv6. Multicast IPv6 digunakan untuk mengirimkan paket data dari satu sumber ke sekelompok tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang terakhir ada Anycast IPv6. Anycast IPv6 adalah jenis komunikasi yang mengirimkan paket data dari satu sumber ke salah satu dari beberapa tujuan yang berbagi alamat IP yang sama. Nah, di sini ada definisi iOS. Apa itu iOS? iOS adalah Internet Work Operating System. Kumpulan sistem operasi iOS, EIOS, hak milik yang berjalan pada perangkat keras sistem termasuk router, switch, dan perangkat jaringan lainnya.
Sekian dari saya. Maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.